Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Amalia Yaftri. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mengenai bagaimana menggambar grafik fungsi permintaan. Dan sebelumnya kita tentukan dulu fungsi permintaan jika diketahui harga barang dan jumlah barang yang diminta. Oke. Untuk notasi fungsi permintaan sendiri seperti ini. Bisa kita tuliskan dalam bentuk Qx sama dengan A dikurangi B PX. Atau PX sama dengan A per B dikurangi Qx per B. Ya, jadi bisa dituliskan dalam bentuk Qx sama dengan atau PX sama dengan. Qx itu adalah jumlah barang yang diminta, PX itu adalah harga produk X. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan sebetulnya sama saja seperti kita menentukan sebuah persamaan atau sebuah fungsi linear jika diketahui dua buah titik. Nah, sama juga seperti itu. Kalau biasanya yang kita ingat itu adalah misalnya rumusnya kayak ini. Kalau kita menentukan fungsi linear atau persamaan garis itu kan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kemudian kalau di sini Y itu kalau dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran Y itu Anda ganti sebagai P. Sehingga nanti sumbunya bukan sumbu Y, tapi nanti sumbunya adalah sumbu P kalau dalam grafik kartesius. Kemudian kalau X-nya bicara fungsi permintaan, nanti apa ya namanya? Bukan variabel ya. Ya variabel lah. Variabel yang kita gunakan itu adalah P dan Q, bukan Y dan X. Selanjutnya kita masuk ke satu contoh soal. Misalkan diketahui 10 jam tangan merek tertentu akan terjual kalau harganya 800 dalam ribuan. Dan 20 jam tangan akan terjual jika harganya 600 dalam ribuan, artinya 600 ribu. Kemudian tentukan fungsi permintaannya dan buat grafiknya. Nah, sekarang kalau Anda diminta menentukan fungsi permintaan dan juga membuat grafik, pertama Anda tulis dulu yang diketahui itu apa saja. Di sini yang diketahui pertama adalah 10 jumlah jam tangannya ada 10. Kalau jumlah berarti tadi adalah Q. Berarti kita simbolkan aja Q1 sama dengan 10. Kemudian akan terjual kalau harganya adalah 800 pasangannya. Berarti kalau tadi P1 sekarang berarti kalau tadi Q1 berarti sekarang P1 yaitu 800. Kemudian dan 20 jam tangan akan terjual kalau harganya 600 dalam ribuan. Nah, berarti jumlah jam tangannya sekarang kalau ada 20 itu jika terjual 20 itu jika P2-nya harganya adalah 600. Berarti sekarang yang ditanyakan itu tadi apa? Pertama adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu boleh Qx atau Px juga boleh. Ini yang ditanyakan pertama. Kemudian yang kedua adalah grafiknya. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. Tadi rumusnya apa? Seperti kalian ingat lagi rumus di SMP ketika Anda menentukan sebuah persamaan garis dari dua buah titik yang diketahui. Kalau dulu Y dikurangi Y1, berarti sekarang ganti P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan X-nya Anda ganti dengan Q. Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi, ini 2 ya, dikurangi Q1. P dikurangi P1. P dikurangi 800 dibagi P2-nya adalah 600 dikurangi 800 sama dengan Q dikurangi
Q1-nya adalah 10 dibagi Q2-nya adalah 20 dikurangi 10. Nah, sekarang yang bisa kita kurangkan, yang tidak bisa bagaimana? Biarkan saja. Dibagi 600 kurangi 800 adalah min 200. Kemudian Q dikurangi 10 dibagi dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini nggak bisa dikurangi lagi. Sekarang kita kali silang. Nah, seperti ini. Kalau kita kali silang berarti 10 ini kita kalikan dengan P dikurangi 800. Dikurung sama dengan min 200. Kita kalikan Q dikurangi 10. Nah, berarti sekarang karena dikalikan dalam kurung, berarti kita kalikannya satu-satu. 10 kali P dulu. Jadi 10P. Sekarang 10 kali min 800 menjadi min 8000. Sama dengan min 200 kali Q menjadi min 200 Q. Min 200 kali min 10 menjadi plus atau tambah 2000. Nah, sekarang kalau sudah, kita bisa tuliskan dalam bentuk P sama dengan atau Q sama dengan. Sebelumnya kita jadikan satu dulu yang tidak memuat variabel ya. Sekarang menjadi 10P sama dengan min 200 Q ditambah dengan 2000. Kemudian min 8000 kita pindah ke kanan. Karena melewati tanda sama dengan, maka min menjadi apa? Plus ya. Plus 8000. Nah, sekarang kalau sudah berarti 10P-nya sama dengan min 200 Q ditambah 10.000. Sekarang berarti kita buat menjadi P sama dengan min 20 Q ditambah dengan 1000. Nah, ini adalah fungsi permintaannya. Kemudian tadi saya sampaikan boleh dituliskan dalam bentuk QX, boleh juga PX. Sekarang kalau Anda mau menuliskannya dalam bentuk QX itu caranya gimana? Nah, sekarang dari tahapan ini kita ke atas aja ke sini ya. Berarti jadi 10P kan sama dengan min 200 Q ditambah 2000 tambah 8000. Nah, ini berarti Q-nya yang kita pisahkan menjadi Q sama dengan berarti min 200 Q kita pindah ke sisi kiri menjadi 200 Q. 200 Q sama dengan sekarang yang di sisi kanan berarti 10P-nya kita pindah ke kanan menjadi min 10P. Kemudian min 8000 juga kita pindah ke kanan menjadi plus 8000. Kemudian 2000-nya tetap berarti plus 2000. Sekarang berarti 200 Q itu sama dengan min 10P ditambah 8000 tambah 2000 jadinya berapa? 10.000. Nah, sekarang supaya menjadi bentuk Q sama dengan, maka semuanya kita bagi dengan 200. Kalau ini kan semuanya tadi dibagi dengan 10. Karena di sisi kiri itu 10P supaya menjadi P. Kalau ini tadinya 200 Q supaya menjadi Q, maka kita bagi semuanya dengan 200. Nah, berarti 200 Q dibagi 200 itu Q. Sama dengan min 10P dibagi 200 menjadi min 1/20P. Ditambah 10.000 dibagi dengan 200 menjadi 50. Oke. Nah, sekarang berarti ini juga merupakan fungsi permintaan. Tinggal Anda pilih. Anda suka yang dalam bentuk P sama dengan seperti ini atau Q sama dengan seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita gambar grafiknya. Anda gambar salah satu
baik dalam bentuk P sama dengan atau Q sama dengan. Pilih salah satu aja. Kalau saya karena supaya tidak bentuk pecah-pecahan, maka saya gunakan yang P sama dengan min 20Q tambah 1000. Sekarang kita masuk ke grafik Cartesiusnya. Tadi yang ingin kita gambar itu adalah P sama dengan apa tadi? Nah, tadi kan grafiknya sudah kita hitung P sama dengan min 20Q tambah 1000. Kalau seperti ini berarti sekarang kita cari dulu titik potong sumbu. Ini bukan Y dan X tapi dalam bentuk P dan Q ya. Kita perbaiki dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita tuliskan kan yang ingin diketahui adalah grafiknya P sama dengan min 20Q tambah 1000. Sekarang berarti terus caranya gimana kalau kita mau mencari titik potong sumbu P dan Q. Anda masih ingat tentunya kalau kita mau menggambar grafik fungsi linier. Kalau ketika kita menggambar grafik fungsi linier kan kita cari titik potong sumbu Y dan juga titik potong sumbu X. Kalau cari titik potong sumbu Y, substitusikan X-nya sama dengan 0. Nah, demikian juga di sini. Kalau kita mau mencari titik potong sumbu X, berarti sama aja kita mencari titik potong sumbu Q. Kalau titik potong sumbu Q berarti Anda substitusikan Y-nya, berarti di sini P-nya sama dengan 0. Kalau P-nya 0, berarti kan di sini kita peroleh 0 sama dengan min 20Q ditambah dengan 1000. Berarti 20Q, pindah ruas ya, jadi plus 20Q sama dengan 1000. Berarti Q-nya sama dengan 50. Nah, berarti titik potongnya adalah 50,0. Sekarang titik potong sumbu P. Kalau titik potong sumbu P, Anda substitusikannya apa? Sebaliknya, Q-nya sama dengan 0. Kalau Q-nya sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi ini menjadi P sama dengan min 20 kalikan 0 ditambah 1000. Min 20 dikalikan 0, semua yang dikali 0 itu hasilnya adalah 0 ditambah 1000. Berarti sama dengan 1000. Sekarang berarti titik potong sumbu P itu adalah titik Q-nya dulu kita sebut 0,1000. Nah, kurung tutup. Sekarang kita cari di grafik Cartesius titik 50,0. 50,0 sumbu Q berarti sumbu yang mendatar. Q-nya nilainya 50, kita cari. Ini kan 200. Berarti ini 50, ini 100, 150, 200. Berarti 50,0 dia adanya di sini. Kemudian sekarang cari lagi titik 0,1000. 1000 ini punyanya P. 0,1000 berarti kita lihat sumbu P itu yang nilainya 1000. Nah, di sini. Berarti 0,1000 itu dia di sini titiknya. Nah, sekarang kalau sudah, baru kita hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, ini adalah grafik P sama dengan, di sini aja, P sama dengan min 20Q ditambah 1000. Nah, demikianlah tadi kalau kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan yang diminta mencari fungsi permintaan dan grafiknya. Untuk latihan, coba ada di contoh 2, di sini sebuah agen sepatu mampu menjual sepatu sebanyak 40 pasang per hari dengan harga 30 dalam ribuan, artinya 30.000 per pasang. Kemudian jika agen tersebut menurunkan menjadi 20 dalam ribuan, 20.000 tiap pasang, maka tiap hari dapat terjual 60 pasang. Yang diminta menentukan rumus fungsi permintaan dan juga gambar grafiknya. Nah, berarti sekarang langkah pertama Anda tulis dulu yang diketahui itu apa saja. Apa P1-nya berapa, Q1-nya berapa, P2-nya berapa, Q2-nya berapa. Nah, kalau itu sudah, baru Anda tuliskan. Yang ditanyakan adalah rumus fungsi permintaan dan grafik.
Kemudian setelah itu Anda lanjutkan dengan tahap penyelesaian. Nah, di tahap penyelesaian Anda masukkan rumusnya, rumus fungsi permintaan. Menentukan fungsi permintaan itu apa? Selanjutnya Anda selesaikan dan Anda akan menemukan sebuah fungsi permintaan. Nah, demikian nanti yang untuk soal ini ya. Yang bisa saya sampaikan sampai di sini cukup. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.